Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka duduk di majelis ilmu yang tentu mendatangkan kebaikan dunia sampai akhirat. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan mengambil tema yang dasar saja. Karena sekarang ini memang serba susah. Kita sampaikan materi yang terlalu tinggi, kita sampaikan materi yang cukup jelimet, itu terkadang manfaatnya juga tidak terlalu besar. Karena yang kita ajak berbicara di majelis ilmu yang umum semacam ini kita menyadari, yang hadir ini macam-macam, ada yang pinter banget, ada yang pinter tapi gak sepiro, dan ada yang kemudian datang itu sekedar untuk noto ati, gak sepiro pinter, mereka pengen pulang, atine tenang, ilmune nambah, amalane api. Maka dengan itu kita akan kembalilah sekarang ini menyampaikan materi-materi itu yang dasar-dasar saja. Dan apabila panjenengan merasa, oh wis tahu, wis eruh, wis ngerti, wis faham, minimal ini bisa menjadi apa? Pengingat dan penyemangat. Amin ya rabbal alamin. Materinya apa? Ketika mendapatkan nikmat. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat itu hadirin, maka perhatikan, nikmat Allah itu banyaknya luar biasa. Baik nikmat yang panjenengan keroso itu nikmat, atau nikmat yang terkadang panjenengan tidak menganggap itu nikmat. Apa sih? Mek ngene tok. Mung ngene ae kok dianggap nikmat. Contoh. Ini kisah nyata jamaah dan ini kejadian. Ada seorang laki-laki itu ndak punya tangan. Jadi tangannya itu kiwa tengen. Itu bukan putus, memang ndak tahu bagaimana kendalanya, habis mulai pundak entek, kiwa tengen kanan kiri habis. Sehingga laki-laki ini tidak bisa pergi kemanapun kecuali ditemani oleh pendamping. Suatu hari, pendampingnya orang ini sakit. Sehingga dia terpaksa harus keluar tanpa pendampingnya. Ke suatu acara, yang acara itu seperti pesta pernikahan. Qadarullah di acara yang semacam itu, dia pas perutnya ini terasa tidak enak. Sehingga dia perlu, mohon maaf perlu datang ke kamar kecil. Tapi karena dia merasa tidak mampu, maka dia ngajak satu orang di tempat itu yang baru saja dia kenal. Dibilang, saya minta bantuan kamu, saya ini tidak ada tangan dan saya perlu ke kamar kecil. Kata teman yang baru dikenal itu, loh ayo bismillah saya anterin. Dianterinlah kemudian ke toilet. Sampai di toilet, laki-laki yang tangannya dua-duanya itu putus, buntung tadi, itu ngomong sama temennya, loh, jangan ditinggal sampai sini, kamu ikut saya masuk ke dalam. Bayangin. Karena saya perlu gamis saya dilepas, dan saya juga minta tolong untuk celana saya tolong dilepaskan. Nanti setelah itu kamu keluar. Setelah saya selesai, saya panggil lagi kamu. Subhanallah, lihat. Setelah itu akhirnya si pendamping ini nganter masuk sampai ke dalam toilet. Dilepaskan pakaiannya, dilepaskan celananya. Dan setelah selesai, balik temannya dipanggil lagi. Dia masuk lagi, dibantu pakai pakaiannya sampai selesai, baru keluar bareng-bareng. Nah sekarang perhatikan. Saya dan panjenengan semua, tangan punya. Panjenengan keroso ndak kalau tangan itu nikmat Allah? Mungkin kita ndak ngerasa kalau tangan ini nikmat. Karena apa? Nikmat itu baru terasa besarnya kalau kemudian oleh Allah nikmat itu dicabut. Baru keroso. Panjenengan punya gigi. Panjenengan ndak akan terasa. Karena apa? Terbiasa tiap hari normali menungso duwe untu. Tapi panjenengan akan mulai terasa bagaimana nikmatnya gigi ini di dua perkara. Nomor satu, kalau pas giginya sakit. Nomor dua, kalau pas untu nentek.
Wis gak iso lapo-lapo, peyot, elek, keriput, baru krasa, oh, tibakno biyen duwe untu iku yo nikmat. Nah, entah nikmat yang kemudian panjenengan rasakan, oh ini nikmat. Cuma sayangnya meripat kita ini, nikmat itu kita lihat hanya apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kalau nikmat itu milik orang, baru ketok ya, penak yo, duwe iki, duwe iku, duwe ngene, duwe ngono, iso ngene, iso ngono. Sehingga yang difikirkan apa? Bukan nikmat yang dia miliki, tapi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sampai Allah Ta'ala itu nyindir kita di dalam ayat yang maknanya luas. Tapi di salah satu maknanya, untuk ngelihat nikmat yang Allah berikan kepada diri kita ini loh. Mulai meripat, irung, kuping, tangan, sikil, jantung berfungsi dengan baik. Panjenengan punya hati yang kemudian tidak ada penyakitnya. Panjenengan punya ginjal yang normal. Panjenengan punya ini, panjenengan punya itu. Oleh Allah diajak mikir, jamaah. Apa cara Allah mengajak kita untuk berpikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian ini, kata Allah, tidakkah kalian itu memperhatikan? Nah, maka sekarang kita cek. Nikmat itu ya macam-macam. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir itu apa? Nikmat yang ketok meripat. Itu zahir. Nikmat yang iso dicekel tangan. Nikmat zahir. Nikmat yang iso disendeni. Nah, siapa ini? Ini benda apa manusia? Yo benda, yo manusia. Semuanya, mobil, rumah, jabatan, uang, segala macam. Itu nikmat zahir. Tapi hati-hati. Nikmat zahir ini tidak menjamin nikmat batin. Panjenengan kira apa semua orang yang mobilnya mewah itu turun dari mobil dalam keadaan atine bunga? Coba dijawab. Apa setiap orang yang turun dari mobil mewah, iku atine mesti bunga? Ya belum tentu juga. Terus apakah orang yang turun dari bis umum, yang campur micon, aqua, kacang kapri, terus turun, kelambine ku ambu sak maceme, yo ambu rokok, yo ambu wong gawa pitik munggah bis barang. Coba, yang turun baunya ndak karuan, apakah panjenengan kira orang yang semacam itu atine gak seneng? Yo belum tentu juga. Karena kenikmatan zahir tidak senantiasa menjamin nikmat di dalam batin. Maka dengan itu, Islam itu mengajak kita untuk bukan fokus pada nikmat zahir. Panjenengan tidak diminta punya rumah yang tinggi, besar, mewah. Tidak ada tuntutan. Panjenengan tidak diminta kemudian gaji sehari harus 3 juta. Yonda. Tidak usah guyu. Loh, panjenengan dipenging malah guyu. Ini repotnya manusia itu. Dipenging koyok dikongkon. Panjenengan tidak juga diminta harus punya rumah yang di dalamnya ada kolam renangnya. Tidak diminta punya ini, punya itu dari perkara-perkara duniawi. Karena Allah sudah ngasih contoh. Justru perkara-perkara yang semacam itu, kebanyakannya menjerumuskan manusia pada kehancuran. Allah ngasih contoh Fir'aun. Apa yang terjadi? Tenggelam. Allah memberi contoh Qarun. Sama tenggelamnya. Cuma Fir'aun di laut, Qarun di telan bumi. Allah ngasih contoh bagaimana orang-orang yang jaya secara duniawi gagal di dalam mensyukuri. Tapi banyak orang-orang yang dalam tanda kutip ketoke gagal di dalam perkara duniawi, tapi dia sukses di dalam sabar. Maka itulah sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan apa? Wa fil islami maqamatun kathiratun. Kata Ibnul Qayyim, di dalam Islam itu Pak, ada makom. Makom itu apa? Kuburan, ngawur. Makom itu apa? Level. Jenjang derajat seorang muslim. Maqamatun kathirat. Ada makom level kedudukan yang banyak sekali. Ada kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada makom zuhud. Jani ya sugih, tapi wonge
nyantai banget. Kumpul siapapun bisa. Entuk alhamdulillah ilang yo rapopo. Itu ada makom zuhud. Ada juga makom tawakal. Orangnya pasrah banget sama Allah. Wes sing penting kerja, ra usah repot, wayahe salat yo ditinggal salat. Wayahe poso, dulure iktikaf di masjid, yo bismillah, kerjane dimandeki dhisik tak melu. Iktikaf tawakalnya kuat. Ada orang itu dengan makom ridho. Allah bikin sakit, boten nopo-nopo Gusti Allah, kulo lilo. Saya ridho. Ketika Allah takdirkan putranya, Allah takdirkan akhirnya meninggal dunia. Ndak apa-apa ya Allah, saya ridho. Ada makom tobat. Oh, tadi malam saya nerima telepon, Masya Allah. Ada perempuan berselingkuh dari suaminya. Biasanya umumnya yang selingkuh siapa? Menuduh. Nggak boleh. Ya jangan gitulah, ya tenang saja. Sabar Bu ya. Panjenengan nggak usah ikut-ikutan demo di masjid, nggak usah. Biasanya, nun sewu nggih, maaf ya. Cuma keumuman yang kita tahu. Biasanya kan wong lanang ya. Ini ternyata perempuannya, istrinya selingkuh. Dan a'azzanallahu wa iyyakum sampai zina. Tapi kemudian dia nyesel, dia nangis, dia tobat, dia takut azab dari Allah. Subhanallah. Itulah makom tobat. Ada juga yang lain, makom cinta kepada Allah. Wes, kalau urusannya sama Allah, terbaik, terbanyak, serius, fokus. Dia karena cinta. Tapi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dari semua makom-makom level yang ada tadi, yang paling top makomus syukur. Level apa? Syukur. Itu yang paling top kata Ibnul Qayyim. Nah, maka dengan itu jamaah, di dalam Islam tadi panjenengan tidak direpoti dengan nikmat zahir. Panjenengan tidak disuruh begini, begitu. Enggak. Tapi Islam itu mengajak panjenengan dipindah dari nikmat zahir, sehingga mesti nyenengke ati, panjenengan diajak lebih fokus pada nikmat batin. Nikmat apa? Batin. Karena apa? Nikmat batin itu jamaah, minimal keuntungannya 3 dibanding nikmat zahir. Jadi kalau dibandingkan antara orang yang dapatnya nikmat zahir, mobil, rumah, uang, dolar Singapura yang per lembar 1000. Anda tahu dolar Singapura sekarang berapa per rupiahnya? 1 dolar Singapura berapa? Wah, wis melarat kabeh. Angel, kok kita nasib kita sama ya? Masya Allah. Berapa dolar Singapura? Berapa Pak Helmi? Sekitar 11.000 lah ya. Katakan seperti itu wis. Anggapan saya punya jutaan dolar Singapura gitu loh. Gak usah amin ya. Medit sampean. Sampean amin tok medit, Masya Allah. Kalau 1.000 berarti 1.000 nih biro. 1.000 ping 11.000. 1 lembar 11 juta Pak. Itu jiwa miskin saya meronta-ronta itu. 1 lembar 11 juta. Nah, dibandingkan nikmat-nikmat zahir sing gak mesti nyeneng ne batin, Allah ngajak panjenengan pindah ke nikmat batin, minimal kenikmatannya 3. Keutamaannya 3 dibanding zahir. Nomor 1, gak iso dicolong wong. Oh, gak usah guyang-guyu, serius ini. Panjenengan kalau punya mobil, bisa dicuri? Bisa, namanya curanmor. Pencurian kendaraan bermotor. Tapi kalau nikmatnya batin, ada curantin, pencurian kenikmatan batin, ada? Tidak ada. Maka nomor 1 minimal kalau nikmat panjenengan itu nikmat batin, atine ayem, di omah tenang, kumpul anak dan istri bisa nyaman, bisa makan bersama dengan keluarga di setiap waktu yang dia inginkan. Tidak akan dicuri orang. Tidak akan dicuri orang. Itu nomor 1. Nomor 2, selamat dari orang-orang yang hasad. Ayo, kalau panjenengan turun dari mobil, mobilnya itu mobil sport 2 pintu L300. Mobil sport 2 pintu. Ini Abah Tarjo punya ini. Mobil sport 2 pintu, pickup. Pintunya berapa pickup itu? Lah ya situ yang anggapan mobil sport ya. Nah, panjenengan turun dari mobil sport 2 pintu. Yang
Apa sih paling larang apa mereknya? Lambo, aduh, miskin Anda. Masih kurang mahal itu. Ya, katakan Lambo ya. Lamborghini, Aventador. Wih, sih. Itu di rumah saya banyak itu. Videonya. Iya. Sudah, ketika panjenengan turun dari mobil semacam itu, terus ada orang ngelihat, ada enggak kemungkinan orang yang melihat itu hasad kepada panjenengan? Ada. Tapi kalau nikmat batin, orang lain enggak bisa hasad. Karena nikmat batin itu untuk Anda nyenengke, untuk orang lain juga tidak menjadikan silau matanya. Panjenengan pengajian, bukan diantar mobil, helikopter. Mudun pengajian kok helikopter dikerek. Jadi helikopternya tetap di atas, panjenengan dikerek pakai tali. Terus ada ustadz lain yang ngelihat, ustadz situ iki rek bayu mudun pengajian nggae helikopter. Bisa enggak bikin orang lain hasad? Bisa. Maka keuntungan yang kedua, kalau nikmat itu batin, bukan sekedar sibuk dengan nikmat yang kasat mata, insya Allah tidak ada orang lain hasad. Dan yang ketiga, tidak ada orang diazab karena nikmat batin. Selamat dari azab. Kalau nikmat zahir, wakeh. Dia punya rezeki tapi tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah. Punya rezeki tidak dipakai nolong orang lain. Punya rezeki tidak digunakan untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ini rezekinya berpotensi mendatangkan azab. Wala in kafartum inna azabi. Tapi kalau nikmat batin, orang kalau yang nikmat batinnya, Pak, mesti digai ibadah penak, digai silaturahim penak, digai maca Quran yo penak. Maka itu minimal 3 kelebihan kalau nikmat yang panjenengan kejar. Itu bukan nikmat fisik, tapi nikmat sing tersimpan tenjerone ati. Nomor 1, gak mungkin dicolong wong. Gini, tak colongin nikmatmu, tak rogoi hatimu. Nah, ini beda cerita, dikei hati ngerogok. Nah, gak mungkin dicuri orang. Nomor 2, nikmat yang panjenengan rasakan secara batin, itu ndak bikin orang lain hasad. Penak, uripe penak, gak diireni wong liya. Panjenengan kumpul siapapun bisa. Yang ketiga, insya Allah tidak akan mendatangkan azab. Nah, maka dengan itu Islam itu ngajak panjenengan ojo bingung golek fisik duniawi, tapi sibuklah mencari kenikmatan yang tersimpan di dalam hati. Contoh, begini jamaah, Nabi Muhammad SAW. Kalau panjenengan bilang Nabi Muhammad kaya, itu yang tidak salah. Boleh. Tergantung persepsinya masing-masing. Wong Nabi Muhammad itu yo pemberian dari harta rampasan perang banyak. Setiap ada daerah kekuasaan baru, Nabi Muhammad pasti punya jatah di sana. Kemudian kalau ada delegasi dari luar negeri, pasti membawa hadiah. Belum lagi dari para sahabat, orang-orang kaya. Pasti. Tapi kalau dibilang Nabi Muhammad itu miskin, ya tidak salah juga. Karena apa? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha itu mengatakan apa? Lewat bulan di rumah kami, lewat lagi bulan di rumah kami, dan lewat lagi bulan di rumah kami, dan kami tidak punya apapun yang bisa dimasak. Coba, Nabi loh ini Pak. Jadi panjenengan kalau sekedar ujiannya gak duwe mangan, itu ujian kecil. Ngenyek Ustaz iki. Gak tahu ngerasa nih. Loh, bukan masalah gak tahu ngerasa nih. Kalau ujian itu perkara cuma urusan makanan, perkara duniawi, luwe apik timbang ujian itu jatuh pada urusan agama panjenengan. Di rumah ndak ada makanan, panjenengan entuk pahala, Pak. Ya wis tak poso ae. Pahala tidak? Pahala. Di rumah tidak ada makanan, panjenengan ikhtiar bekerja, pahala. Di rumah tidak ada makanan, panjenengan ridho, pahala. Di rumah tidak ada makanan, panjenengan sabar, pahala. Nah, maka dengan itu kalau Nabi Muhammad dibilang miskin, ya bisa juga tergantung kita memahami dari segi yang mana. Tapi lihat, rumah tangga paling bahagia rumah tangganya siapa? Bu, jawab Bu. Ada istrinya Nabi flexing, enggak ngerti flexing Anda. Ada istrinya Nabi pamer tas Hermes gitu? Atau Mikremes? Enggak ada. Ya selain di zaman itu ya enggak ada tas Hermes ya. Tapi kemudian kan bukan itu yang mereka cari, bukan itu yang mereka tampakkan. Tapi subhanallah rumah tangga terindah, rumah tangga
paling bahagia rumah tangganya Nabi. Sampai muncul, nun sewu nggih, panjenengan jangan salah paham. Ini bukan hadis, tapi ini jargon untuk rumah tangganya Nabi. Baiti, ayo bu, baiti, rumahku adalah syurgaku. Padahal perabotannya minimalis, makanannya tidak mewah, semuanya tidak megah. Tapi sampai muncul jargon baiti, karena nikmatnya bukan nikmat zahir, tapi nikmat batin. Bagaimana nikmat batin itu muncul? Nabi Muhammad mengatakan begini, Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah kalian. Dadekno omahmu iku padang. Terangi rumah kalian. Artinya terang itu ya bukan terang secara lampu seperti ini. Tapi wong sing dek jerone atine padang. Fikirane padang. Rezekine padang. Ibadahe padang. Urusan rumah tanggae padang. Masalah-masalahnya selesai. Itu maksudnya terangi rumah kalian. Dengan apa? Bis sholati. Dengan sholat. Maka lihat haditsnya. Nabi Muhammad pernah sholat tahajud. Ternyata ketika Nabi Muhammad mau sujud, kalangan kakinya Siti Aisyah. Ya ada? Pernah ada? Nabi Muhammad mau sujud, ternyata di tempat sujudnya apa? Kakinya Siti Aisyah, ibunda Aisyah, itu menghalangi tempat sujudnya Nabi. Itu menunjukkan rumahnya luas atau sempit. Oh, luas. Luas apa sempit? Ya sempit. Tapi melihat orangnya yang sholat tahajud, rumah yang sempit terasa luas. Kemudian, Rasulullah melihat salah seorang istrinya. Rasulullah berangkat sholat subuh, istrinya sudah duduk di tempat sholatnya di rumahnya. Setelah Rasulullah kembali, itu istri masih tetap di tempat sholatnya. Wiritan. Rasulullah tanya, apakah engkau tetap dalam keadaan seperti ini mulai aku tadi berangkat sholat? Kata istrinya apa? Iya, lihat. Ahli zikir. Itulah yang menjadikan rumah kita itu padang, Bu. Nah, disitulah kita mengejar nikmat apa? Batin. Dan nikmat batin itu muncul bukan dengan jargon kalimatnya motivator, bukan dengan sekedar kata-kata yang quote of the day, alah pret kabeh saiki asli pret kabeh. Sekarang orang itu yang dicari cuma pandangan manusia, bikin kata-kata indah supaya wow keren. Wong ora mesti. Banyak motivator rumah tangganya hancur ya akeh. Anake kabur ya akeh. Maka yang kita cari sekarang bukan kalimat-kalimat indah dari sang motivator, bukan kalimat-kalimat indah yang ngelihat dari status WA-nya orang siapa. Enggak. Kita semuanya tahu kebahagiaan itu, kata Nabi Muhammad, terangi rumah kalian dengan sholat dan terangi rumah kalian dengan tilawatul Quran. Sip. Sekarang kita perhatikan begini, ketika mendapat nikmat, Anda bisa pilih. Kalau panjenengan dapat nikmat, panjenengan pikir, saya mau menggunakan nikmat ini untuk yang Allah inginkan atau yang saya inginkan. Bisa tidak milih seperti itu? Panjenengan misalkan dapat proyek. Proyeknya apa? MBG. Enggak lah, saya ini ngomong seriusan lah kok panjenengan cengengesan. MBG. Apa MBG? Muhammad Budiawan Gunawan. Nah, misalkan panjenengan dapat proyek itu, seweneng. Setiap hari panjenengan menyediakan 1000 porsi makanan. Kan otomatis dapat duit. Dapat nikmat apa enggak? Katakan itu nikmat. Nah, sekarang dari uang yang panjenengan dapatkan, panjenengan punya 2 pilihan. Bu, Pak, Dek, Mas, Bule, Pak Le, Bauti, Bakung. Panjenengan punya berapa? 2 pilihan. Nomor 1, panjenengan lihat itu duit. Atau kalau masuk via transfer, panjenengan lihat. Wek duit. Jangan ngomong. Sampean kepingin tak apa nih duit.
tak gawe mabuk, judi online, karaokean, nyewa sound horeg. Loh. Ini yang ceramah saya panjenengan kok rame ya gitu. Dengerin aja ya. Terus panjenengan mikir, atau duit ini saya gunakan untuk apa yang Allah inginkan? Sedekah, bantu pondok pesantren, ngewangi dulurku sing anak loro. Nah, maka panjenengan punya dua pilihan itu di semua nikmat yang panjenengan miliki. Mau Anda gunakan untuk apa yang Allah inginkan, atau Anda gunakan untuk apa yang Anda inginkan? Kira-kira mana yang lebih menyelamatkan? Yang Allah inginkan atau yang Anda inginkan? Allah inginkan. Nah, sekarang begini masalahnya. Apabila panjenengan dapat nikmat tadi, kalau ternyata Anda gunakan untuk apa yang Anda inginkan, maka nikmat itu tidak akan langgeng di tangan panjenengan. Cepet entek, cepet hilang, gak kroso. Pernah enggak Pak? Ngerasa nih Pak, mari untuk duit gede, terus beberapa waktu kemudian, kontek yo. Terus panjenengan mulai ngitung. Ngebosi konco, tuku sate lulur, mentek 400. Terus rekreasi nang kebun binatang Surabaya, entek mek 300. Terus tuku kuota HP 150. Loh, tapi kok entek? Kenapa? Karena nikmat itu Anda gunakan untuk keinginan Anda. Sementara ketika Anda gunakan untuk keinginan Anda, yo entek sekedar keinginan. Tapi sebaliknya, Anda gunakan untuk apa yang Allah inginkan. Misalkan, panjenengan sedekah. Ketika panjenengan sedekah, Allah menjanjikan apa? Allah menjanjikan apa? Duit balik napa mboten? Balik napa mboten? Jadi secara hitungan nominal boleh jadi entek. Tapi Allah gantikan dengan apa? Kepuasan hati. Itu paling elek Allah ganti dengan kepuasan hati. Sehingga ketika uang itu secara nominal kasat mata habis, tapi hati panjenengan bunga. Hati panjenengan lego. Nggak seperti yang tadi. Kok entek yo? Durung rabi mana kok yus entek? Dengar Anda? Omongan saya dengar. Sudah pelan sekali loh padahal ini. Nah, sudah. Maka sekarang poin keduanya begini, Pak. Rezeki itu kemungkinannya dua. Semua rezeki. Kesehatan, kekuatan, ketampanan. Kalau perempuan apa? Gak mesti cantik. Keglowingan. Glowing. Ya. Sampai pipi seperti keramik musola. Saking glowingnya. Itu digawe ngoco. Kemudian uang. Semua. Nikmat apapun. Termasuk sehat. Semuanya. Itu kemungkinannya cuma dua. Nomor satu. Imma antadrugaga. Boleh jadi nikmat itu pergi meninggalkan Anda. Misalkan gini. Ayu. Bu. Orang itu tambah umur. Ayune tambah akeh apa tambah entek? Panjenengan dia sadar loh jane Bu. Sehingga semakin hari nikmat cantik itu berkurang atau bertambah? Pak, kuat. Kuat nggih? Setunggal kiat. Kalih tasik kiat. Uyang guyu ae. Panjenengan disukani sekawan ngoten nggih kiat, Pak? Mobil. Oh, panjenengan guyu mawon, Pak. Disukani. Nah, nikmat kuat. Saya mau tanya, nikmat kuat itu bertambah dengan bertambahnya usia atau berkurang? Berkurang. Mentoke umur 40, 41 turun, 42 turun, tambah entek. Itu menunjukkan sadar ataupun tidak, pada suatu titik nikmat itu akan meninggalkan panjenengan. Itu kemungkinan pertama. Nikmate ngalih, panjenengan ditinggal sama nikmat itu. Jadi ketika panjenengan mulai dapat nikmat, atine ditoto, nikmat ini tidak abadi.
Atine di toto. Tujuannya apa? Kalau sewaktu-waktu nikmat itu sama Allah diambil, panjenengan boten stres. Tahu cerita zaman dulu? Ya mudah-mudahan ini tidak diedit ya. Ada perempuan nyimpen uang di bank miliaran. Lah kok ternyata banknya itu zaman likuidasi. Masya Allah, korban ya? Atau pelaku? Dilikuidasi. Terus insya Allah panjenengan tahulah siapa yang saya ceritakan nih. Terus perempuan itu stres, dan cuantik, masuk ke kantornya bank itu, kemudian joget-joget di atas mejanya. Mana uangku? Ayo kalian mau teriak apa? Ini bank milik saya karena uang saya tidak bisa dikeluarkan sekian miliar. Ingat gak cerita itu? Kenapa kok sampai dia seperti itu? Karena ketika nikmatnya datang, karena dia bukan seorang muslim. Dia ngotot nikmat ini milikku, harus tetap membersamaiku, gak oleh hilang. Maka saking medite, sampai disimpan di bank yang harapannya dia gak bakal hilang, lah kok malah hilang. Karena jiwa kerakusan dan jiwa memiliki itu yang menjadikan perempuan tadi tidak rela, akhirnya gila ketika nikmatnya hilang. Orang Islam ngerti. Allah berfirman apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau nikmat itu datangnya dari Allah, panjenengan faham enggak kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Yang datangnya dari Allah bakal balik ke siapa? Berarti ditoto hati ini. Kalau seketika nikmat itu sama Allah dicabut, Bu, panjenengan yang masih punya suami, sewaktu-waktu bisa hilang loh, Bu. Bukan mulai, serius ini. Dari tadi sudah mulai. Bu, eman-emanen. Sewaktu-waktu suami itu bisa hilang. Kemana? Diambil orang. Meninggal dunia. Nanti lewes mati baru getun. Kata suaminya, apa wingi mbok ilok-ilokne terus mbok sentai kopi saiki mati mbok tangisi. Langsung jerit, lho kok iso ngomong, Mas? Lah aku mek pura-pura kok. Loh, Masya Allah. Panjenengan eman-eman. Anak yang sekarang panjenengan ilokne. Wah. Sewaktu-waktu kalau Allah kerso bisa Allah ambil. Suami. Malah kepingin lek suami. Sewaktu-waktu suami Anda sama Allah diambil. Amin. Ngawur lek suami ini ya. Nah, maka setiap nikmat yang Allah beri, kemungkinan pertamanya apa? Nikmat itu hilang. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan cuma jargon abangi lambe. Tapi kalimat inna lillah itu ngurui kita bahwa apa yang datangnya dari Allah bakal kembali kepada. Itu kemungkinan pertama. Nikmati pergi meninggalkan kita. Kemungkinan kedua apa? Nikmatnya masih ada, panjenengan yang pergi meninggalkan nikmat itu. Orang kaya bisa mati enggak? Sek-soge loh. Mobilnya masih banyak. Bisa mati? Berarti dia meninggalkan apa? Meninggalkan nikmatnya. Orang punya jabatan tinggi. Bisa mati tidak? Jabatannya masih ada. Bahkan kemarin setelah pilkada, ada baru dilantik 2 minggu mati. Ada apa enggak? Ada. Ada enggak? Orang di puncak karirnya. Mati ada. Padahal nikmatnya durung sempet dirasa nih. Panjenengan tahu sebabnya apa? Begini. Panjenengan semua insya Allah sudah paham ini. Cuma kan kita ini kepingin saling mengingatkan ya. Ini buat saya penting, buat panjenengan dia penting. Rasulullah mengatakan begini. Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin labtagha minhu thaniya. Kalau manusia itu punya emas sak ombone lembah, berapa ton itu? Itu untuk dia. Kalau sekedar untuk kebutuhan hidup cukup, bahkan lebih dari cukup. Masak lembah. Panjenengan tahu lembah? Lembah itu tempat di antara 2 gunung. Kalau panjenengan ke Jawa Tengah, nanti panjenengan ke arah Temanggung, itu daerah yang diapit 2 gunung.
Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Apa? Sumbing sama Sindoro ya? Lah niki pada gak aruwe apa? Sudah. Nah, maka tempat cekungan di antara dua gunung itu namanya apa? Lembah. Kalau panjenengan punya emas nutupi lembah itu sampai gunungnya loro roto dengan emas, itu kata Rasulullah apa? Tidak cukup buat kerakusannya manusia. Maka dia minta lembah yang keberapa? 2. Kalau punya 2, kalau punya 3, kalau punya 4, sampai Nabi Muhammad menutup hadis itu dengan kalimat apa? Wala yamla afahu illa turab. Tidak ada yang bisa menutup keserakahannya kecuali tanah. Kecuali apa, Bu? Tanah. Maksudnya sampai kapan, Bu? Begini ceritanya. Ada orang ninggal masjid. Ninggal masjid. Dia bilang begini, aku tak kerja, minimal duwe omah. Engko lewis duwe omah, aku tak mlebu masjid maneh. Sudah kan? Akhirnya kerja keras dia. Azan zuhur ditabrak, azan asar ditabrak. Koncone berangkat sholat subuh nang masjid, dia wis berangkat kerja. Koncone wis mulih ngancani anak itu turu dhek esik di tempat kerja. Tujuannya apa? Minimal dapat rumah. Dia berazam, engko lek omahe wis entuk, aku ti aktif nang masjid maneh. Sudah, singkat cerita, dapat itu rumah. Lego. Panjenengan tahu legonya berapa lama? Ayo, legonya berapa lama? Paling 3 bulan, 4 bulan, tergantung keadaan masing. Tapi tidak akan berjalan lama. Wes nang masjid, saweneng. Alhamdulillah, senang masjid maneh. Salat duhur di masjid, asar di masjid, maghrib, isya, subuh di masjid. Tidak lama setelah itu, setani moro. Mas, mosok duwe omah gak duwe mobil? Omah wis duwe. Latari ombo, digagarasi yo kenek. Mosok renek mobil. Kepikiran, waduh, nikmat rumah belum sempet pen itu apa? Durung sempet lego, wis dibisiki setan, omah tok ora cukup. Tambahono apa? Akhirnya nikmat rumah belum sempet dinikmati dengan sempurna, wis kepikiran mobil. Iya wis. Apa ngebutne salat? Wong tanggoku wis duwe mobil kabeh. Mosok nang masjid namirang nggo gledekan terus. Isin. Ya wis akhirnya apa? Ditinggal lagi masjidnya, nguber mobil. Ngoyo. Pokok kudu entuk mobil. Singkat cerita, mobil dapat. Setelah mobil dapat, subhanallah. Seneng hati nih, balik nang masjid. Alhamdulillah, sekarang ke masjidnya bawa mobil sport 2 pintu tadi pickup. Sudah, mobil belum sempat dinikmati, setannya datang lagi. Mas, mosok mek mobil tok. Kalau bojomu sakne gak duwe mesin cuci, mosok oman duwe mobil duwe umbah-umbah gawe tangan isin. Wah, mulai iya rek mesin cuci. Ditinggal lagi masjidnya. Dan begitu seterusnya, sampai kapan? Sampai mati. Itulah salah satu penafsiran kalimat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu ndak akan berhenti sampai panjenengan mati. Artinya apa? Lek nguber donya gak enek enteke. Ndak ada habisnya. Iki wis entuk kepingin liyane. Kalau nuruti kepingin, ada habisnya enggak? Enggak ada. Sampai kapan? Mati. Nah, maka kemungkinan yang kedua, kalau panjenengan tidak mampu menikmati dengan cara yang benar, panjenengan diazab dengan kenikmatan itu, apa yang Anda miliki, dengerin baik-baik. Tidak sempat dinikmati, kedisian. Mati. Maka caranya bagaimana? Qona'ah. Dapat mobil, alhamdulillah. Gak usah mikir liane, disyukuri dulu. Nanti syukur panjenengan itu akan mendatangkan apa yang belum Anda punya. La in syakartum la azidannakum. Maka syukurnya panjenengan menjadikan panjenengan apa yang belum ada sama Allah dikasih. Tapi kalau punya sesuatu bingung golek liane, yang ini belum sempat dinikmati, gak ditambahi oleh Allah kenikmatan yang lain.
Itulah jamaah, maka kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak nikmatnya pergi meninggalkan panjenengan, nikmatnya sama Allah dicabut gara-gara panjenengan tidak mampu mensyukuri dengan benar, kemungkinan kedua, sek soge, sek duwe jabatan, posisinya sek api, karirnya masih mentereng, orangnya berangkat ke alam kubur. Maka bagaimana? Nikmatono apa sing enek wis. Bismillah, di depan mata itu yang kemudian Anda nikmati. Kemudian penutup. Ustadz, satu pertanyaan. Bagaimana Ustadz biar nikmatnya tidak pergi, dan kalaupun saya pergi, nikmatnya melu sama saya? Ya, Pak. Yang pertama, bagaimana supaya nikmat itu tidak pergi meninggalkan saya? Semua orang setiap dapat nikmat pasti punya kekhawatiran. Gini. Kita itu kan awalnya sendiri. Dan terakhir bakal balik sendiri. Saya punya paman. Dan saya tinggal di rumahnya lama, di Jakarta. Rumahnya besar, megah, Masya Allah, kamarnya banyak. Bahkan ketika saya kuliah di Jakarta, sama paman saya dikasih satu kamar. Yang paling bagus, Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Sudah, suatu hari, anak paman saya ini mulai ada yang nikah. Pindah rumah. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Ketika makan siang, itu cuma bertiga tok. Saya, ponaane, paman saya sama istrinya. Waktu itu istrinya riwa-riwi. Semoga Allah merahmatinya, sudah meninggal. Riwa-riwi. Ngambilkan air, ngambilkan nasi. Terus paman saya ini berdua sama saya ngomong gini. Rifki, lihat gak kamar sebanyak ini? Gak manfaat ternyata. Kita itu pertamanya sendiri bakal balik sendiri. Maka setiap orang, Pak, podo kabeh, mesti punya kekhawatiran. Nah, tapi intinya ada caranya biar nikmat-nikmat itu ndak ninggal panjenengan. Bu, tak kasih contoh. Begini, Bu. Panjenengan kerja. Kerjanya di panjenengan orang Lamongan, kerja di Malang. Perusahaan besar. Sama perusahaan panjenengan dikasih mes. Mes itu apa? Pemain Barcelona itu loh. Messi itu, pindah di sana. Kasih mes. Dikasih penginapan. Disuruh milih. Coba, panjenengan pilih yang mana? Nomor 1, penginapannya layaknya istana. Wapi, top, semuanya ada. Lengkap. Tapi dibilang apa? Iki omahe wapi, panjenengan kontrak kerja 5 tahun, tapi nginep di kene sedina tok. Tapi wapi, top kayak istana. Pilihan kedua, boleh menempati selama 5 tahun, tapi sederhana. Pilih yang mana? Nggak usah malu jawaban. Istana tapi sewengi tok, sederhana tapi sak lawase. Kalau panjenengan milih istana, hari kedua, ketiga, dan seterusnya, lontong. Itu keluwen kabeh. Lontang, lantung. Tapi masih sederhana, tapi jaminan mutu sak lawase. Itu nomor 1. Sekarang yang kedua, disuruh milih di istana selamanya, sak lawase di istana, atau di rumah sederhana semalam tok. Ya kayaknya sing gendeng lek ngene ya. Semuanya pasti yang namanya istana dan selamanya. Milih mana? Istana dan selamanya. Nah sekarang, Ustadz, maksudnya contoh itu apa sih? Begini. Panjenengan dikasih nikmat sama Allah. Ada caranya biar nikmat itu jadi selamanya. Perempuan cantik, wayu pol. Seperti siapa? Gadis Lamongan. Saya dapat cerita katanya Lamongan ini Masya Allah. Manis-manis gitu katanya. Kenapa? Lanjut. Terus dari kecantikan itu panjenengan pamerkan. Wah, panjenengan jadi selebgram. Wah, selebgram. Endorse skincare. Endorse lipstick. Endorse alis blush. Alah.
Ya ngerti? Tapi kecantikan Anda ketika hilang, hanya menyisakan azab neraka. Karena waktu cantik digawe pameran. Sebaliknya, waktu cantik dijogo banget. Pakai jilbab yang rapi. Bahkan kalau mampu pakai cadar, biar tidak menjadi fitnah untuk orang lain. Nanti kecantikan itu kalaupun hilang, sama Allah dibalik no kekal di akhirat yang selama-lamanya. Itulah ibarat milih seneng tapi sedilu, opo ngempet sedilu tapi senenge saklawase. Nah, maka dengan itu jamaah, kalau dapat nikmat jogo diri, dimpet ojo kebangetan. Dimpet untuk apa? Dimpet ojo digawe maksiat. Dimpet untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ditahan agar kemudian nikmat ini mendatangkan ridho dari Allah. Kalau panjenengan bisa ngempet sebentar, apa yang terjadi? Nikmat selamanya akan Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pengajian kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.